Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Di video kemarin kita sudah belajar ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Sekarang kita akan belajar lanjutannya yaitu ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga atau bab ketiga. Baiklah, langsung aja tanpa panjang lebar. Sekarang format PowerPoint-nya agak berbeda dari yang kemarin, tapi insya Allah bisa dilihat dengan baik. Insya Allah lebih bisa dipahami dan lebih rapi. Kalau kemarin kita ada kata baru ditandai dengan kotak di belakangnya, maka untuk di PowerPoint yang ini, kata baru akan ditandai dengan warna merah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita coba telusuri terlebih dahulu arti dari kata-kata baru di sini. Yang pertama ada maksurun. Maksurun ini adalah rusak. Ini rusak ya, dari kata kasara jadi maksur, artinya rusak. Kemudian ada maftuhun. Maftuhun artinya adalah terbuka. Terbuka atau dibuka. Ya, terbuka saja. Jadi maksurun rusak, maftuhun terbuka. Kemudian ada kata jalisun. Jalisun ini artinya sedang duduk. Atau duduk boleh, duduk saja. Kemudian ada waqifun, artinya adalah berdiri. Jadi ini berlawanan ya artinya. Jalisun dengan waqifun itu berlawanan arti. Dan ini menyatakan keadaan seorang pada saat itu. Ini juga sama ya, maksurun, maftuhun, jalisun, waqifun. Baik. Ini semuanya menyatakan keadaan suatu benda atau seseorang. Kita langsung masuk ke pembahasan intinya di sini. Di slide ini yang menjadi inti adalah penambahan alif lam untuk kata gitu. Kemarin kita semuanya langsung kayak gini ya. Baitun, qalamun, kitabun, jamalun gitu kan. Jadi tidak ada alif lam di depannya. Nah, di sini ada tambahan alif lam. Jadi alif dan lam. Kemudian tambahin dengan yang ini, baitu. Jadi al-baitu. Al-baitu. Artinya apa? Kalau baitun itu adalah isim nakirah, artinya kita pembahasannya tidak spesifik itu. Ya, membahas rumah, sebuah rumah dan tidak spesifik. Kita menunjuk rumah ini itu enggak. Kalau yang al-baitu berarti kita menunjuk rumah yang spesifik gitu. Misalnya kita lagi ada di posisi sini misalnya. Kemudian di sini ada rumah ke-1, rumah kedua, kemudian ada rumah ketiga. 1, 2, 3. Kita bisa menyebutkan rumah ini sebagai hadza baitun. Ini adalah rumah. Nah, kalau kita mau menyebut rumah ini lagi, maka kita akan menyebut al-baitu. Rumah ini atau rumahnya ini, nah, sebutannya lagi apa gitu. Misalnya al-baitu maftuhun, bisa rumahnya terbuka. Jadi hadza baitun, ini adalah rumah. Al baitu maftuhun, rumahnya terbuka. Nah, seperti itu ya. Jadi dia menyatakan sesuatu yang spesifik. Namanya isim ma'rifah. Kalau ini isim nakirah. Baik. Gampang ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini lagi adalah dia tidak menggunakan tun lagi. Dia menjadi tu. Jadi doma saja, bukan domatain. Sebelum-sebelumnya kita pakai domatain mulu ya. Dan sekarang kalau ada al, aturannya tidak boleh menggunakan domatain. Semuanya ya, nggak cuma domatain aja. Jadi nanti ada juga tanwin, gitu, fathatain, kasrotain, itu juga tidak boleh. Jadi harus untuk biasa, untuk domah biasa. Domah biasa, kasroh biasa, dan fathah biasa. Baik, kemudian ada qalamun menjadi al-qalamu. Al-qalamun tidak boleh. Kemudian ada kitabun menjadi al-kitabu, kemudian jamalun jadi al-jamal. Al-jamalu. Baik, sekarang kita coba baca yang di sebelah kiri. Di sini ada al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Yang belakang tetap pakai dhammatain ya, tetap pakai dhammatain karena dia tidak ada alif lamnya. Jadi tidak menggunakan seperti ini. Dia tetap kayak biasa. Kemudian al-babu, karena ada alif lam, jadi bu, maftuhun. Kemudian al-waladu, al-waladu, jalisun. Jalisun.
Kemudian al-mudarrisu waqifun. Waqifun. Baik. Jadi al-qalam pena. Penanya rusak. Kalau kita bilang qalamun maksurun, berarti artinya adalah sebuah pena yang rusak. Tapi ini kita bahas al-qalamu maksurun. Penanya rusak. Oke, kemudian ada al-babu maftuhun, pintunya terbuka. Kemudian al-waladu jalisun, seorang anak laki-laki sedang duduk. Kemudian al-wal mudarrisu waqifun, dan pengajar berdiri. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada beberapa kata baru, ada cukup banyak ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Kok jadi bahasa Jepang? Salah. Baiklah, di sini ada kata jadidun. Jadidun artinya adalah baru. Jadidun, baru. Kemudian ada qadimun, ini lawan kata dari jadid. Jadi artinya adalah lama atau tua. Jadi al-kitabu jadidun, kitabnya baru, bukunya baru, dan wal qalamu, dan penanya qadimun, penanya tua. Baik. Kemudian al-himaru saghirun. Saghir artinya adalah kecil. Dan hisonnya, kudanya kabirun. Kabirun artinya besar. Jadi ini lawan kata ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledainya kecil dan kudanya besar. Kabir gitu ya. Kalau kita dengar kata masjid kabir, ya berarti masjid besar. Baik. Lanjut, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun, kursinya rusak. Kemudian al-mindilu wasikhun. Wasikh artinya adalah kotor. Lawan katanya adalah nadhifun. Nadhif artinya bersih. Nadhifun, bersih. Wasikh kotor. Al-mindil sapu tangan ya. Jadi sapu tangannya kotor. Kemudian ada al-ma'u. Oh, ini ada u-nya, ini kelewat ya. Al-ma'u baridun. Airnya dingin. Barid artinya dingin. Lawan katanya adalah harun. Harun. Jadi ini ada tasydid ya di sebelah sini. Harun. Jadi ada barid sama har. Barid dingin, har panas. Baik, lanjut. Ini barid ya, baridun. Jangan barot ya. Nanti artinya beda lagi. Kemudian ada al-qamaru jamilun. Jamil. Jamil artinya adalah indah. Di al-qamar ini adalah bulan ya. Bulannya indah. Bulannya indah. Kemudian ada qarib. Artinya adalah dekat. Jadi al-baitu qaribun. Rumahnya dekat. Wal masjidu ba'idun. Ba'id artinya adalah kok hilang? Ya, ba'id artinya adalah jauh ya, jauh. Ba'idun artinya jauh. Rumahnya dekat dan masjidnya jauh. Kemudian al-hajaru tsaqilun wal waraqu khafifun. Ada 3 kata baru ya. Sini pertama ada tsaqil. Tsaqil artinya berat. Kemudian ada al-waraqu. Waraqun artinya adalah kertas. Khafifun artinya ringan. Jadi al-hajaru tsaqilun wal waraqu khafifun. Batunya berat dan kertasnya ringan. Kemudian ini sudah tadi harun artinya panas, al-labanu harun, susunya panas, wal qamisu nadhifun, dan kemejanya atau bajunya bersih. Baik. Silakan teman-teman baca sendiri terlebih dahulu dan diartikan. Silakan pause dulu videonya. Sebelum itu, nanti kalau sudah baca semuanya, kita lanjut ke bagian berikutnya. Silakan dibaca. Baik, saya anggap teman-teman sekalian sudah membaca sendiri. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Jadi kita langsung saja ya, belakangnya saja. Kira-kira apakah pakai dun atau pakai du? Apakah un atau u? Apakah dia tanwin atau tidak? Baik, pertama ada masjidun. Masjidun. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Kemudian di sini ada alif lam, berarti belakangnya pakai u biasa. Al-masjid
Al-masjidu. Kemudian al-ma'u, kemudian ma'un, karena nggak ada alif lam. Al-baitu, babun, qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajar, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu. Ya. Oh, ada lagi satu. Hisanun. Karena tidak ada alif lam. Jadi intinya kalau ada alif lam ya nggak usah pakai tanwin. Gitu aja ya. Sepertinya gampang konsepnya. Insya Allah gampang. Baik, kita lanjut. Di sini juga ada latihan baca lagi. Pertama ada al-kitabu maksurun. Al-kitabu maksurun. Bukunya rusak. Kemudian al-mudarrisu, pengajarnya jadidun, baru. Kemudian al-qamisu wasikhun. Bajunya al-qamisu wasikhun. Bajunya kotor. Kemudian al-labanu baridun, susunya dingin, baridun. Kemudian al-masjidu maftuhun, masjidnya terbuka. Kemudian al-hajaru kabirun, batunya besar. Kemudian al-labanu baridun wal ma'u harun. Ini al-labanu ya, pakai dhammah biasa. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Kemudian al-imamu, ini pakai mu ya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam duduk dan pengajar berdiri. Kemudian al-qamaru ba'idun, al-qamaru ba'idun, bulannya jauh. Kemudian al-mindilu nadhifun, sapu tangannya bersih, nadhif, nadhif. Baik, gampang ya. Oke, sekarang saya baca lagi sekali lagi tanpa artinya. Yang pertama ada al-kitabu maksurun, al-mudarrisu jadidun, al-qamis wasikhun, al-labanu baridun, al-masjidu maftuhun, al-hajaru kabirun, al-labanu baridun wal ma'u harun, al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, al-qamaru ba'idun, al-mindilu nadhifun. Jadi seperti itu ya. Silakan teman-teman sekalian berlatih sendiri membaca. Baik, kita langsung ke bagian berikutnya. Di sini ada soal mencocokkan. Ada 6 soal dan ada 6 pilihan jawaban. Yang pertama ada al-hajar. Kira-kira batu ini pasangannya dengan apa? Di sini ada jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, dan khafif. Di sini ada kata hajar berarti berat ya, saqil. Berarti ini harusnya diisi dengan saqilun. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru saqilun. Baik. Ini sambil saya tulis ya, saqil. Mungkin awalnya agak jelek ya, tapi mohon bersabar. Saqilun. Terlihat ya? Insya Allah terlihat. Baik. Al-hajaru saqilun. Kemudian al-babu, pintunya. Di situ ada jamil, wasikh, maftuh, har, saqil, khafif. Berarti maftuhun. Kenapa? Karena dia terbuka. Maftuhun. Maftuhun. Baik. Ini maftuhun. Kemudian al-qamaru jamil, wasikh, maftuh, har, saqil, khafif. Oh, berarti jamil ya. Berarti dia indah. Karena nggak ada pilihan lain yang lebih tepat. Lebih tepat adalah jamil. Jamilun. Baik, lanjut. Di sebelah kiri ada al-waraq, kertas. Maka jawaban yang tepat adalah khafif, karena ringan ya. Khafifun. Baik, lanjut. Kemudian ada al-mindil, sarung sapu tangannya. Wasikhun, kotor ya. Wasikh, kotor. Kemudian terakhir ada al-laban. Karena tinggal satu aja pilihannya, maka berarti depan adalah harun. Harun. Panas. Baik.
Insya Allah insya Allah teman-teman sekalian sudah bisa ya. Oke. Sepertinya tidak ada masalah yang berarti. Kita langsung lanjut ke bagian berikutnya. Kemudian sekarang adalah soal mencocokkan juga, tapi tidak ada pilihannya. Ini bebas, terserah teman-teman sekalian. Misalnya pertama di situ ada nadhif ya, bersih. Ini bisa diisi dengan apa aja sesuai dengan apa yang teman-teman sekalian inginkan. Kita bisa isi dia dengan kitab, boleh. Mau komis juga boleh. Kursiyun juga boleh. Yang penting harus dengan menggunakan alif lam ya, alif lam. Al-kitabu nadhifun dan seterusnya. Ini nggak usah saya bahas ya. Yang penting teman-teman semuanya isi aja. Kira-kira yang tepat apa. Sebetulnya nggak ada batasan sih, jadi bisa untuk semuanya. Baik, lanjut. Di sana ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Seharusnya begitu ya. Ya udah, sekalian saya edit saja. Di sini ada al-kalimatul jadidah. Jadi kata-kata yang baru. Ada al-qamar, kemudian nadhif, kabir, khafif dan seterusnya. Tadi sudah saya bahas ya, jadi tidak usah dibahas lagi. Al-qamariyah dan asyamsiyah. Al-qamariyah berarti sesuatu yang bukan, sebenarnya nggak ada hubungan dengan bulannya, cuma itu penyebutan katanya saja. Karena mirip dengan al-qamar gitu kan. Ada alnya. Kalau asyams ya kan nggak ada alnya, langsung ash gitu kan. Langsung melebur dengan shinnya. Ini nggak akan saya singgung lebih banyak karena ini bisa dipelajarin di Iqra ya. Dan saya rasa teman-teman sekalian juga sudah bisa seharusnya. Jadi najmun jadi an-najm. Dia langsung melebur ya. Kemudian dikun jadi ad-dik, rajulun ar-rajul, talibun at-talib. Oke, najmun bintang, dikun ayam jantan, kemudian rajulun seorang laki-laki, kemudian talibun seorang murid. Kita lanjut. Di sini ada an-najmu ba'idun. Apakah ini syamsiyah atau qamariyah? Maka jawabannya adalah syamsiyah karena dia melebur. Baik, kemudian ada as-sukkaru hulwun. Ini sepertinya kata baru ya. Hulwun ini artinya adalah baik, hulwun artinya adalah manis ya. As-sukkaru hulwun. Di gulanya manis. Kemudian ada ad-diku jamilun, ayam jantannya indah gitu. Ganteng bukan indah sih. Ya indah ya. Ad-diku. Jadi ini semuanya ini syamsiyah. Saya kasih tanda shin. Kemudian ini juga sama, ini syamsiyah. Kemudian ini juga sama, ini syamsiyah. Kemudian at-tajiru ghaniyun. At-tajir adanya pedagang, ghaniyun kaya. Ini juga syamsiyah. Kemudian al-waladu faqirun. Fakir miskin ya, sama kayak kita. Fakir berarti orang yang membutuhkan. Fakirun. Al-walad dia termasuk al-qamariyah. Saya tandai dengan huruf qa, al-qamariyah. Karena tidak melebur ya. Kemudian ada ar-rajul waqifun, laki-laki berdiri. Ini juga syamsiyah. Kemudian at-talibu maridun, murid, seorang murid sakit, marid sakit. Ini juga syamsiyah. Kemudian ad-daftaru jadidun. Ad-daftar itu juga buku ya. Buku. Apa bedanya dengan kitab? Kalau ad-daftar lebih ke buku catatan ya. Ad-daftaru jadidun. Buku catatannya baru, jadid. Ini juga syamsiyah karena dia kemudian ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkan artinya toko. Maftuhun terbuka. Berarti ini juga syamsiyah. Kemudian at-tufahu ladzidun. At-tufah artinya apel, ladzid artinya adalah enak atau lezat. Ini juga syamsiyah. Kemudian at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabib artinya adalah dokter ya. Tabib tawil artinya tinggi ya. Ya panjang juga bisa, tapi konteksnya di sini dia tinggi. Dokternya tinggi dan pasiennya yang sakit qasir, pendek. Tinggi, pendek. Baik. Tapi sepertinya ini semuanya harusnya syamsiyah ya. Ini ada satu yang nyempil. Ini kayaknya salah ketik, tapi ya sudah. Kita lanjut ke bagian berikutnya.
Kira-kira mana yang cocok? Apakah al-babu ghaniyun? Tentu saja tidak bisa, karena pintunya kaya kan nggak bisa. Maka yang jawab yang benar adalah at-tajir. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Kemudian kita ke bawah saja biar lebih gampang. Nah, maridun sakit ya. Apakah an-najm? Bukan. Al-qamar? Bukan. Ad-diku? Bukan. Al-ma'u? Bukan. As-sarir? Bukan. Al-bait? Bukan. Masjid? Bukan. Ar-rajul ya. Ar-rajul. Seharusnya ar-rajulu maridun. Seorang laki-laki sakit. Kemudian tawilun, panjang. Ini pilihannya ada iya, nggak ada lagi ya. Ya ar-rajul lagi berarti. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Laki-laki tinggi. Kemudian hulwun berarti dia as-sukar ya, sukar. Dia gula. Kemudian ladzidun, lezat. Di sini ada kata masih tojul babub. Ini nggak harus dipilih ya, ini bebas. Mau at-tufah juga boleh. Apel ladzid boleh. Qasir ini juga bebas ya. Sebenarnya ini cuma contoh aja. Jadi bebas apa aja. Bisa rajulun qasirun boleh. Ar-rajul qasir, kemudian at-tabibu qasirun, at-talibu qasirun dan seterusnya. Baik. Sepertinya tidak ada masalah. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada at-talib, maka dia yang pas adalah at-talibu maridun, sakit. Kemudian ad-dukkan, toko, maka jawabannya ad-dukkanu maftuhun, terbuka atau lagi buka. Kemudian at-tufahu ladzidun, apelnya enak. Kemudian al-ma'u harun, airnya panas. Kemudian al-hajar, batunya tsaqilun, berat. Dan al-qalamu maksurun, penanya rusak. Baik, gampang ya. Saya rasa tidak ada masalah juga. Kita lanjut. Contoh ini seharusnya juga bukan al-kalim, tapi kalimat, al-kalimatul jadidah. Tapi ya sudah. Ini sudah habis ya. Jadi ada hulwun, artinya manis, kemudian tawilun, tinggi, maridun, sakit, fakirun, miskin, atau orang yang membutuhkan. Kemudian ad-dukkan, toko, qasir, pendek, ghani, kaya, ghaniyun kaya, at-tufahu, apel. Baik, sudah hafiz. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah bisa memahami pelajaran pada hari ini? Insya Allah, saya harap minasan, saya harap semuanya bisa memahami materi ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe dan share kalau teman-teman sekalian merasa terbantu, dan supaya bisa semakin banyak amal jariah yang didapatkan. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.